Yo, selamat datang di Hanedi. Oke, hari ini kita bakal ngebongkar sesuatu yang mungkin sering banget kalian lihat, tapi saya jamin kalian belum benar-benar ngerti maksudnya. Pasti pernah kan ke Candi Prambanan? Gila, megah banget. Tapi pas kalian lihat ukiran-ukiran di dindingnya, jujur deh, bingung kan? Ini ceritanya gimana sih? Kok gambarnya aneh gitu? Nah, tenang-tenang. Kalian gak sendirian kok. Yap, buat mata kita yang udah biasa lihat gambar-gambar modern, seni kuno ini emang kelihatan aneh. Tapi kenapa ya bisa gitu? Nah, ini nih yang bikin pusing. Kok bisa sih satu tokoh muncul dua kali di satu panel, terus adegannya kayak tumpuk-tumpukan gitu? Apa jangan-jangan pemahatnya dulu kurang jago gambar ya? Eits, jawabannya sama sekali bukan itu. Oke, siap-siap ya. Kita bakal ngebongkar kode rahasia yang dipakai para pemahat super jenius di abad ke-9. Ini bukan soal jago atau nggak jago gambar loh, tapi ini soal bahasa visual yang emang beda banget. Oke, coba bayangin gini. Ada dua aturan gambar yang beda banget. Yang pertama, yang kita kenal sekarang, sebut aja NPM. Naturalis, satu sudut pandang, satu momen, kayak foto lah. Nah, yang kedua, ini cara kuno, namanya RWD. Ini aturannya beda total. Gambarnya itu penuh makna, bisa dilihat dari banyak sudut pandang, dan bisa nampilin banyak momen sekaligus. Nah, ini dia kuncinya, RW. Ruang, waktu, datar. Dengerin ya, ini bukan karena mereka nggak bisa gambar realistis. Ini tuh sebuah sistem yang super jenius buat mampetin banyak banget adegan dari waktu dan sudut pandang yang beda ke dalam satu bidang batu yang, ya, terbatas. Keren banget kan? Jadi, ingat ya, ini sama sekali bukan primitif. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah bahasa visual yang super efisien buat cerita. Coba deh kita lupain dulu cara pandang modern kita sebentar. Biar gampang, anggap aja relief ini tuh komik batu zaman dulu. Serius, setiap panel itu kayak satu halaman komik yang isinya penuh cerita, aksi, dan drama. Bedanya, medianya batu. Oke, biar makin kebayang, kita langsung bedah kasus aja ya. Lihat nih, ini panel 17 dari cerita Kresnayana di Candi Wisnu. Sekilas, ya cuma satu gambar, tapi sebenarnya di dalamnya ada dua adegan. Oke, fokus ke bagian kanan dulu. Ini adegan pertama. Ada dua raja, Ugrasena sama Wasudewa, lagi ditawan sama raksasa jahat namanya Yawana. Lihat deh posisi duduk mereka. Itu nunjukin kalau mereka lagi dalam bahaya besar. Sekarang geser pandangan kalian ke kiri. Masih di panel yang sama loh, tapi ini di waktu yang beda. Di sini kita lihat Kresna lagi tarung lawan Siawana. Gila kan? Dua momen cerita yang beda digabung jadi satu frame. Nah, itulah trik-trik RWD-nya. Satu panel isinya dua adegan. Si tokoh Yawana muncul dua kali buat nandain dua kejadian yang beda. Ruang dan waktu yang beda digabungin gitu aja. Dan yang keren, emosinya itu disampaikan lewat gestur badan, bukan close up muka kayak di film-film sekarang. Oke, kita naikin levelnya ya. Pindah ke panel 29. Yang ini lebih gokil lagi. Ada 3 adegan sekaligus, ditumpuk dalam satu gambar. Beneran, bayangin aja kayak layers di Photoshop. Cara bacanya gini, ikutin ya. Pertama, lihat ke layer paling belakang, itu ada Balarama lagi ngelawan Yawana. Kedua, di layer tengah, di sebelah kiri, Krishna lagi mundur dikit buat ngambil panah. Terus yang ketiga, layer paling depan, boom! Yawana langsung tumbang kena panahnya Krishna. 3 momen penting dalam satu panel. Ini gila kan? Bener-bener nunjukin betapa canggihnya teknik mereka. Ini tuh persis kayak layers di software desain zaman sekarang. Tapi ini dibuat lebih dari 1000 tahun yang lalu. Di atas batu. Sumpah, mind-blowing banget. Oke, terus kenapa ini penting buat kita sekarang? Buat anak-anak muda. Emang apa gunanya sih kita bisa baca komik batu ini? Jawabannya, ini tuh lebih dari sekedar pelajaran sejarah bosenin di sekolah. Begitu kita ngerti bahasa visual RWW ini, kita kayak ngebuka sebuah harta karun inspirasi. Nih, dengerin ya, ini kutipan langsung dari penelitiannya. Pengetahuan ini bisa jadi referensi bagi penciptaan tokoh dan cerita untuk pengembangan komik, ilustrasi, film, game, maupun aplikasi-aplikasi lainnya. Dengar itu, komik, film, game. Ini relevan banget buat industri kreatif kita sekarang. Jadi,
Intinya, warisan budaya kita itu bukan cuma buat dihafalin pas ujian. Ini tuh tambang emas inspirasi yang keren banget. Kita bisa dapat ide cerita dan karakter yang unik banget dari sini. Bahkan, kita bisa belajar teknik visual storytelling yang super canggih dari nenek moyang kita. Nah, sekarang giliran kalian. Coba deh bayangin, kalian punya skill dewa kayak pemahat Prambanan. Di zaman sekarang yang serba viral ini, cerita atau momen apa sih yang bakal kalian abadiin di batu? Mungkin adegan epik dari film favorit, atau momen kemenangan di game, atau mungkin kejadian viral yang lagi rame. Pikirin deh, dan langsung tumpahin semua ide gila kalian di kolom komentar di bawah ya. Oke deh, segitu dulu buat bahasan kita kali ini. Semoga sekarang pas kalian lihat relief candi, kalian bisa ngelihatnya dengan cara yang benar-benar baru ya. Jangan lupa subscribe dan komen. Sampai ketemu di bahasan seru berikutnya.